Assalamualaikum teman-teman, selamat malam semua. Berjumpa lagi dengan saya penulis Presiden Deo. Kali ini saya akan menyampaikan tugas saya yang berjudul Workbook Pelayanan Publik dengan tutor Ibu Murtiwi SE. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Isu-isu dalam pelayanan publik: yang pertama, masih adanya diskriminasi dalam pelayanan publik. Kedua, kurangnya informasi tentang program-program pemerintah, khususnya bagi kalangan masyarakat bawah. Yang ketiga, masih adanya pungli dan suap. Yang keempat, kurangnya alat pelayanan publik yang ada di instansi saya, khususnya di sekolah dasar. Yang pertama, pelayanan konseling. Kedua, pelayanan kesehatan atau UKS. Ketiga, pelayanan koperasi. Dan yang keempat, pelayanan perpustakaan. Contoh pelayanan publik yang baik: ketika memasuki masa penerimaan peserta didik di sekolah negeri, panitia penerimaan memberikan informasi mengenai jadwal pendaftaran sampai dengan jadwal hari pertama masuk sekolah. Dan ketika orang tua atau wali peserta didik datang untuk melakukan pendaftaran, petugas layanan memberikan informasi bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk pendaftaran peserta didik baru, dan menjelaskan apa-apa saja administrasi atau berkas yang perlu disiapkan, sehingga orang tua atau wali peserta didik tidak bolak-balik dalam menyiapkan berkas yang diperlukan. Contoh pelayanan publik yang tidak baik: ketika memasuki masa penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri, orang tua atau wali peserta didik tidak tahu jadwal penerimaan, syarat-syarat, dan mekanisme pendaftaran karena kurangnya informasi tentang pendaftaran dari sekolah. Ketika orang tua atau wali peserta didik mendaftar, petugas layanan menjelaskan bahwa ada biaya yang harus dibayarkan yang sebenarnya sudah ditanggung oleh pemerintah. Petugas layanan tidak menyampaikan secara lengkap persyaratan yang diperlukan, sehingga orang tua atau wali peserta didik harus bolak-balik dalam mengurus berkas, merupakan bentuk dari pelayanan yang tidak baik dan adanya tindakan pungli terhadap orang tua peserta didik. Contoh penerapan pelayanan publik yang saya ambil adalah dalam pembayaran pajak 5 tahunan. Prosesnya, yang pertama, wajib pajak menyiapkan persyaratan yang diperlukan, yaitu BPKB asli dan fotokopi, serta KTP asli dan fotokopi. Petugas akan mengarahkan wajib pajak untuk mengisi form pajak 5 tahunan. Selanjutnya, wajib pajak mengisi form pajak 5 tahunan. Kemudian wajib pajak melakukan pendaftaran di loket bagian cek fisik. Kemudian, petugas memberikan form yang harus diisi sesuai data kendaraan serta pemilik kendaraan. Kemudian wajib pajak melakukan cek fisik. Petugas akan mengarahkan wajib pajak untuk melakukan cek fisik kendaraan. Cek fisik kemudian dilakukan oleh petugas yang siap di lokasi. Selanjutnya, menyerahkan berkas ke bagian fiskal. Petugas akan melakukan pengecekan. Apabila sudah lengkap, berkas akan diserahkan kembali kepada pemilik kendaraan. Selanjutnya, wajib pajak melakukan pembayaran. Wajib pajak akan diarahkan oleh petugas untuk melakukan pembayaran pajak dan administrasi pajak. Kemudian, wajib pajak menunggu hingga proses selesai. Tipe-tipe dan gaya pelanggan: yang pertama, pelanggan yang pemarah. Yang kedua, pelanggan yang tidak sabaran. Ketiga, pelanggan yang terbaik hati. Yang keempat, pelanggan yang cerewet. Yang kelima, pelanggan yang curang. Etiket dalam pelayanan publik adalah sikap sopan dan santun dalam pelayanan publik, apapun masalah yang dialami oleh pelayan publik, dan juga tipe-tipe pelanggan yang dihadapi. Seorang pelayan publik harus menunjukkan sikap menghormati, sopan santun, dan penuh perhatian kepada publik yang dilayani. Tanggapan saya mengenai lembar tugas ini: pertama, menarik karena mengandung gambar-gambar yang dapat menarik kita untuk belajar. Yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu karena berbagai pertanyaan yang ada di dalam lembar tugas. Yang ketiga, memiliki nilai seni yang tinggi. Yang keempat, mengembangkan cara berpikir kritis. Dari pertanyaan yang ada, kita dituntut untuk berpikir kritis terhadap apa yang ingin kita sampaikan. Yang kelima adalah informatif dan komunikatif. Demikian hal yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum